kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Ida Ayu Sri Puspa Kencana. Saya mahasiswa Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo, jurusan Ilmu Komunikasi Hindu dan Penerangan Agama, program studi Ilmu Komunikasi Hindu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama, pengantar psikologi dan ilmu jiwa. Yang kedua, manusia dan lingkungannya. Oke teman-teman semua, kalian pasti sudah penasaran kan dengan materi yang akan saya bawakan ini? Sebelum ke materi, apakah kalian tahu apa itu psikologi? Psikologi berasal dari kata psie dalam bahasa Yunani yang berarti jiwa, sedangkan logos yang berarti ilmu. Psikologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879. Psikologi bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan yang melalui penelitian-penelitian ilmiah yang dijelaskan secara terencana, sistematis, terkontrol, dan berdasar atas data empiris. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Wundt menjelaskan bahwa psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia atau the science of human consequences yang menjadi kesadaran jiwa direfleksikan dalam kesadaran manusia. Jadi kesimpulannya, psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu yang memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah, dan tersusun secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku manusia, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Psikologi dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Baik, selanjutnya, psikologi sebagai ilmu yang bertugas mengadakan deskripsi, menerangkan, menyusun teori, prediksi, dan pengendalian yang mempunyai objek tertentu, metode pendekatan dan penelitian tertentu, mempunyai riwayat atau sejarah tertentu, dan sistematika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu jiwa. Apa itu ilmu jiwa? Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, dan tanggapan dengan segala hayalan dan spekulasi tentang jiwa itu sendiri. Dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Tentu saja tidak dapat, karena sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi. Yang dipelajari psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku. Simpulannya, jiwa adalah sebagai unsur kehidupan menurut Devang dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, psikologi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia. Perilaku manusia itu diamati berdasarkan eksperimen pada perilaku hewan dengan beberapa pertimbangan, yaitu behavior, fungsi, environment, dan organisme. Adapun pembentukan perilaku manusia ada 3, dengan kebiasaan, dengan pengertian, dan dengan menggunakan model, yaitu seperti model penelitian. Adapun teori-teori perilaku ada 5. Yang materi berikutnya mengenai letak psikologi dalam sistematika ilmu. Sejarah perkembangan psikologi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai psikologi menjadi bagian dari filsafat yang menjadi fenomena kejiwaan ditelaah secara filosofis. Para ahli, yang pertama Empedokles pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Yang kedua ada Democritus pada tahun 460 sampai 370. Yang ketiga ada Plato pada tahun 427 sampai 447 sebelum Masehi. Yang keempat, menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan St. Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274. Yang terakhir yaitu John Locke
pada tahun 1623 sampai 1704. Yang kedua, selanjutnya psikologi menjadi bagian fisiologi, terjadi pada abad ke-18 mengenai gejala-gejala jiwa yang dipelajari dan dijelaskan dari sudut pandang fisiologi. Adapun 3 perahlinya, yang pertama ada Sir Charles Bell pada tahun 1774 sampai 1842. Yang kedua, Francis Magendie pada tahun 1783 sampai 1855. Yang terakhir ada Johannes Peter Müller pada tahun 1801 sampai 1858. Selanjutnya mengenai hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Pertama yaitu hubungan psikologi dengan biologi. Kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Ketiga, hubungan psikologi dengan filsafat. Yang keempat, adanya hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Baik, selanjutnya mengenai ruang lingkup psikologi. Berdasarkan objek, psikologi dibagi menjadi 2. Psikologi yang mempelajari tentang manusia dan psikologi yang mempelajari tentang hewan. Tentang manusia, secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu psikologi umum dan khusus. Metode penelitian dalam psikologi ada 10 metode. Yang pertama yaitu metode introspeksi. Yang kedua, metode introspeksi eksperimental. Yang ketiga, metode ekstrospeksi. Yang keempat yaitu metode kuesioner. Yang kelima, metode interview. Yang keenam, metode biografi. Yang ketujuh yaitu metode analisis karya. Yang ke-8, metode klinis. Yang ke-9, metode testing. Dan terakhir, metode statistik. Objek psikologi. Objek psikologi ada 2. Yang pertama, objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang bersifat umum, dilihat dari wujudnya. Objek material psikologi ini adalah manusia. Yang kedua, objek formal, objek yang bersifat spesifik. Adapun fungsi psikologi ada 3, yaitu fungsi deskriptif, fungsi prediktif, dan fungsi pengendalian. Fungsi deskriptif adalah menggambarkan objek, formalnya secara lengkap, benar, dan jelas. Yang kedua, fungsi prediktif, yaitu fungsi yang dimana membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Yang ketiga, fungsi pengendalian, yaitu untuk mengarahkan perilaku-perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kejadian yang buruk atau baik. Ini memiliki manfaat untuk mempelajari psikologi. Yang pertama, berusaha memahami perilaku manusia, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya sesuai harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, berhasil dalam penyesuaian, yaitu adaptasi di lingkungan dengan orang lain atau situasi dan kondisi. Materi selanjutnya, materi kedua mengenai manusia dan lingkungan. Kalian tahu apa itu manusia dan lingkungannya? Manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan makhluk yang dinamis dalam pengertian bahwa perilaku manusia dapat mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dari manusia dan perkembangannya, manusia mengalami perubahan dari segi fisiologis dan psikologis. Adapun teori-teori perkembangan manusia, yaitu yang pertama, teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor nativus atau keturunan sejak lahir. Yang kedua, teori empirisme. Teori ini mengenai perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh pengalamannya selama perkembangan individu itu. Ketiga, teori konvergensi. Teori ini merupakan gabungan dari teori nativisme dan teori empirisme. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan terikat dengan hukum alam, juga dipengaruhi dengan kemampuan dalam dirinya.
Perkembangan manusia juga ditentukan dengan faktor keturunan atau faktor endogen dan juga dipengaruhi dengan faktor lingkungan seperti pengalaman dan pendidikan yaitu faktor eksogen. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga dengan materi-materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman semua. Dan jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.